Lihatlah Menteri Kehutanan, Raja Juli itu. Nggak ada kapasitasnya tentang kehutanan, jadi menteri. Itulah titipan-titipan Jokowi. Jadi like father, like son. Kalau bapaknya begitu, anaknya pasti begitu. Nanti dibuatlah proyek-proyek mercusuar. Hutang. Ya sekarang. Dan itu dibanggakan secara pribadi. Itu nanti, oh Jokowi yang membangun bus. Dia nggak peduli, yang penting pencitraan. Nanti itu utangnya itu entah sampai kiamat bisa dibayar nggak peduli dia. Hari ini kan tepat ya 20 Oktober 2025 adalah tepat 1 tahun ya, atau genap 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Saya nggak sebut Gibran karena dia sebenarnya tidak layak jadi wapres ya, mengangkangi semua persyaratan ya, lewat KPU, lewat Mahkamah Konstitusi, dan lewat Ditjen Dikdasmen. Ya, bagi saya itu penipuan berkas. Ya, saya nggak sebutkan, saya sebutkan Prabowo Subianto saja. Nah, genap ini 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, lu sok tahu lu di mana apanya posisinya. Oke, pemirsa. Nah ini Ian ini ya yang kemana-mana kita bersama ya untuk meliput suara-suara rakyat. Ya, 1 tahun pemerintahan Prabowo ini bro. Jadi nggak terasa ya sudah 1 tahun ya, dilantik 20 Oktober 2024, sekarang 1 tahun. Nah, Anda itu sebagai salah satu rakyat jelata, apa yang sudah prestasi apa sih yang sudah ditorehkan Prabowo Subianto? Coba sebutkan. Dalam saya berkeliling ya Bang, berkeliling itu dari satu tempat acara ke tempat acara lainnya, dari kegiatan aktivis satu, kegiatan aktivis lainnya, dari aksi massa atau demonstrasi satu yang di Patung Kuda, DPR maupun tempat-tempat lain. Secara saya mengakumulatif itu rata-rata mereka menginginkan pemerintahan Prabowo itu independen, terlepas dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya atau pemerintah Pak Jokowi Bang. Enggak, yang positif dulu dong, prestasinya yang dirasakan selama 1 tahun pemerintahan Prabowo ini. 1 tahun pemerintahan Prabowo ini belum ada namanya orang ditangkap karena undang-undang ITE ya, aktivis itu ya. Salah satunya itu. Tapi ada itu yang kemarin aksi demo, aksi anarkis itu ada yang ditangkap. Ya itu ada. Mungkin itu perihal lain ya Bang ya. Tapi dalam pemerintahan Prabowo ini sih kayaknya untuk hukum itu insya Allah bisa lebih baik Bang. Optimisnya kayak gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa, putus-putus. Ya kan? Di sana aja udah. Soal penegakan hukum dan beberapa koruptor besar juga kan sudah mulai ditangkap ya. Pintu kayak Noel salah satunya. Terus yang kedua siapa lagi? Korupsi Pertamina itu Nadiem Makarim termasuk. Ya. Terus hari ini ada 13 triliun ya. 13 triliun. Dari Wilmar Group. Nggak tahu korupsi apa itu ya. Saya belum baca itu. Kalau Pak Jokowi dulu bilang tenang aja ada 11 triliun di kantongnya. Oh, sekarang bukan di kantongnya tapi di depan matanya 13 triliun Prabowo. Jadi 13 triliun itu katanya Pak Prabowo Subianto tadi bisa membantu 5 juta nelayan. Ya. 5 juta nelayan misalnya hampir 3 juta lah berarti itu per nelayan dibantu bisa. Ya, sekitar 2,5 juta lah per nelayan dibantu sebanyak 5 juta. Itulah 13 triliun tadi itu. 13 triliun 200 miliar. Jadi sebenarnya uang Indonesia ini kaya, tetapi dimalingin oleh koruptor-koruptor ini uangnya. Jadi nggak beredar ke kita masyarakat. Jadi itu prestasinya ya, menangkap koruptor. Terus aktivis itu tidak diancam dengan gampang ITE itu ya. Termul relawan Jokowi tidak gampang lagi melaporkan ke ke polisi dengan pasal-pasal ancaman ITE. Oh, satu lagi berarti Bang. Apa tuh? Dan di pemerintahan Prabowo ini halusinasi termul yang masih euforia dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi itu menghilangkan euforia itu Bang.
Semulanya mungkin kalau di sebelum-sebelumnya, Rismon CS ini gampang kali. Nggak lama juga pasti ditangkap gitu kan. Sama seperti Bambang Tri dan Gus Dur ya, enteng gitu ya kan. Tapi Nanti sekarang, jasanya fotokopi aja ditampilkan di sidang kan begitu. tapi ternyata sekarang berbeda jauh, Jadi euforia para termul ini semakin menipis ya. menipis. Itu yang membuat Termul mungkin sedikit frustasi lah, bukan sedikit lagi tapi frustasi di Saking pemerintahan ini. frustasinya mereka sudah mulai ada gerakan-gerakan supaya Gibran ini capres nih ya kan. Capres 2029. Sudah ada lagunya, sudah ada buku-bukunya. Mimpi kau ya. Mimpi itu kan karena bapaknya kemarin presiden. Maka yang nggak lulus SMA kayak Gibran, yang cuma sampai kelas 1 SMA, itu bisa nyapres. Tahun 2029, nggak mungkin bro. Saya sedang menyusun buku ini, ya fakta-fakta bahwa Gibran nggak pernah lulus SMA, itu akan menjadi referensi besok. Saya mau tegaskan juga nih, ada beberapa kemarin itu agak sedikit melenceng bahasannya. Ada yang melancang katanya, kok ini Rismon CS ngeluarin buku cepet banget JWP itu. Kok cepet banget, jangan-jangan tulisannya fiktif atau AI ataupun apa. Sekarang nih Bang Rismon sedang nulis buku soal Gibran. Nah nanti kalau suatu saat tiba-tiba launching, ini kapan Bang Rismon nulis bukunya tiba-tiba sudah launching aja, ternyata sekarang sudah memulai. Sudah sejak 2 minggu lalu. Sudah 2 minggu lalu. Nanti kita apa biasa lah itu. Mereka kan tidak berani bicara kontennya atau hominem terus. Mungkin Nyerang dengan pribadi. nyerang-nyerang begitu kan jadi konten bro. Jadi duit itu seperti Masako TV itu ya kan. Cari duit biasa lah itu. Tetapi kalau kita laporkan level-level teri kayak gitu capek coy. Biarkanlah dia cari makan. Nanti orang lain juga akan melaporkan dia. Capek kita fokus presiden dan wakil presiden toh. Ya. Kalau dia nyerang pribadi. Capek bro. Ya, yang kayak gitu tuh kalau kita layani justru nanti kita keluar dari konteks. Malah itu mungkin yang diinginkan. Tapi ini teman-teman, saya hanya mengutip statementnya Bang Rismon tanpa ada kamera. Bang Rismon tuh nggak setuju kalau ada yang melaporkan termul itu secara pribadi. Alah, siapa lah, biarkan mereka nyerang-nyerang kita. Loh, ini kok Bang Rismon malah seneng pengen diserang. Orang dia termul ini nyerang pribadinya, biarkan aja, ini negara demokrasi. Jadi ini obrolan off the record. Kalau Bang Rismon Karena sebenarnya kita sangat memang demokrasi. sebenarnya anti ITE. Nggak setuju Iya, kalaupun ITE itu dipakai untuk membungkam demokrasi. Oke. Ya kan, biarkanlah mereka berpesta pora di atas hoax itu. Tapi apa sih ruginya sama kita? Lagian mereka juga teri juga, bro. Kita laporkan, apalagi saya dari Beligi, nanti dipanggil lagi ke Polda Metro Jaya, bla bla bla, urusan repot. Terus nanti kita menulis juga, repot juga, ya kan? Nggak sempat lagi waktu untuk berpikir. Biarkan termul kan memang percaya hal-hal seperti itu, ya kan? Coba serang isinya isinya gitu loh. Coba bantah isi bukunya gitu. Terus buat juga buku bantahan, itu baru luar biasa bagi saya. Tapi udahlah, nggak bakal ada itu termul kan, ya cuma begitu aja levelnya, buzzing begitu, udah. Nah yang saya susun nanti, ya nanti termasuk di dalamnya ya mungkin temuan dari Pak Roy Suryo yang di UTS, mudah-mudahan bisa memberikan data pada saya kan. Catatan 1 tahun Prabowo ini kalau untuk Gibran abang menangkapnya apa aja nih? Polemik kah, atau masalah kah, atau karir kah? Kalau menurut saya itu ini? penipuan yang didukung oleh lembaga-lembaga negara, mulai dari Mahkamah Konstitusi, ya syarat usia minimum itu di otak-atik belum 40 tahun tapi dibuat koma, terus juga KPU, ya kan, yang membuat peraturan KPU nomor 19 2023 yang mengecualikan untuk capres dan cawapres bukti kelulusan SMA luar negeri, ya kan, tahun 2023. Terus keluar lagi surat keterangan dari Kemdikbud, ya, Ditjen saat itu,
masih Direktorat Jenderal, Jadi terstruktur. surat keterangan. Iya, terstruktur 3 negara ini. Ya pantas, karena bapaknya kan masih jadi presiden. Ya, Abang memprediksi kapan wibawa dari pemerintah sebelumnya itu akan hilang, sirna di pemerintahan Prabowo ini? kalau Gibran memang ditempatkan pada tempatnya, dia tidak berada pada posisi yang benar, wapres. Ya, dia harus dimakzulkan, tidak layak. Ya, dulu kan dipersepsikan bahwa dia adalah wakil generasi muda yang brilian, cerdas, bla bla bla, inovatif segala macam. Tapi ternyata tidak lulus SMA. Ya udah, mundur atau dimakzulkan itu aja kan. Ya kalau memang salah omongan saya, tentu kan pihak Gibran atau Termul kan sudah melaporkan saya bahwa Gibran hanya sampai kelas 1 SMA. Gibran tidak punya ijazah SMA dalam atau luar negeri. Jadi dia tidak lulus SMA. Itu dari apa namanya, sekretaris Ditjendikdasmen Dr. Eko Susanto. Dia tidak punya raport 3 tahun untuk penyetaraan ijazah yang menjadi syarat mutlak dalam penyetaraan ijazah. Sesuai dengan orang lain juga begitu, semua umum. Jadi ya mereka nggak bisa apa-apa. Dan saya kira para Termul komisaris ini takut mengungkap ini. Membantah pun takut, nanti takut ketahuan bodohnya mereka, ketahuan bahwa semakin ketahuan pada rakyat bahwa Gibran nggak lulus SMA. Jadi mereka lebih baik mendiamkan daripada mereka bantah tapi kelihatan bodoh. Karena mereka kan bantahnya pakai apa coba? Laporan. Iya, bisa aja pakai laporan, terserah gitu loh. Makanya kemarin kita tantang, ayo ke Kemdikdasmen bareng-bareng. Nggak ada yang berani Termul. Tadi juga di PN Jakarta Pusat nggak berani datang. Jadi mereka hanya ad hominem, memotong-motong video orang, terus memotong terus diambil dari sana agar sesuai konteksnya gitu ya kan. Potong-potong terus lucu-lucuan, begitu aja cari hidup ya. Jadi bagaimana mungkin narasi mereka tanpa dasar sementara kita mendatangi sumber datanya, Kemdikdasmen. Itu kenapa trust publik ke abang itu lebih tinggi ketimbang Ya karena kita langsung kan ke lapangan kan. Kayak Kemdikdasmen ini akan kita demo dengan KPU. Ya, rencananya hari Kamis Jumat. Hari Jumat. Jadi kalian-kalian yang ingin mengubah republik ini, kalian datang. Ayo kita rasakan, kita panas-panasan, keringat-keringatan. Kalau kalian ingin merasakan perjuangan ini. Karena memang satu pun nggak ada yang dibayar. Jangankan bayar bohir besar, ongkos transport aja pun nggak dibayar. Misalnya ongkos taksi atau apa nggak dibayar. Tetapi kalau mau masyarakat apatis, ya terserah. Nanti Gibran jadi presiden, pelongak-pelongok kayak bapaknya, suka ngutang segala macam, suka nipu. Bukan gue aja juga yang susah, lu juga susah. Ya, semua serba orang dalam. Kayak bapaknya. Ya, Termul komisaris nggak ada kapasitasnya jadi komisaris. Ya, menteri nggak jelas. Kayak buzzer kayak si Ketum Projo itu Budi Ari itu. Entah apa kapasitasnya jadi menteri. Lihatlah Menteri Kehutanan, Raja Juli itu. Nggak ada kapasitasnya tentang kehutanan, jadi menteri. Itulah titipan-titipan Jokowi. Jadi like father, like son. Kalau bapaknya begitu, anaknya pasti begitu. Nanti dibuatlah proyek-proyek mercusuar. Hutang. Ya sekarang. Dan itu dibanggakan secara pribadi nggak sih? Itu nanti, Jokowi yang membangun bus. Dia nggak peduli, yang penting pencitraan. Nanti itu utangnya itu entah sampai kiamat bisa dibayar, nggak peduli dia. Begitu juga nanti anaknya. Cobalah bayangkan 112 triliun utang bus. Ya, dalam 6 bulan terakhir aja kerugiannya sudah 1 triliun. Berpikir nggak sih dulu pada saat investasi itu ongkos sekian, biaya operasi sekian, membayar hutang dan bunga sekian. Itu berapa tahun sampai eventnya bagaimana itu sampai dia break even value-nya kapan? Inilah hal seperti inilah hanya modal pencitraan pembangunan sebegini sudah jadi. Akhirnya apa? Hutang itu menumpuk. PT KAI menyerah bro, sampai nangis katanya di DPR. Kami nggak sanggup kalau kami disuruh membayar hutang bus itu.
terus minta APBN, enak banget. Ya, semua kesalahan Jokowi ditambal dengan APBN. APBN. Nanti IKN juga APBN. Semua proyek mercusuar dia minta ke APBN. Padahal yang pakai bus pernah nggak pakai bus? Nggak pernah. Pak, orang berpikirnya ke Bandung itu lebih enak bawa mobil ataupun naik kereta, itu udah habit sudah lama lah. Kalau naik bus kan juga saya belum tahu lah kalau naik bus. Bang, satu lagi bang, di 1 tahun pemerintahan Prabowo ini kayaknya nggak ada nih, belum terdengar lah proyek-proyek mercusuar seperti di rezim sebelumnya. Gimana tanggapan apa? Apa Prabowo takut membangun atau Bukan, Prabowo sibuk Subianto melunasi saya lihat hutang? sibuk melunasi hutangnya Jokowi, menambal-nambal hutangnya, menambal-nambal dosa Joko Widodo. Coba lu jadi presiden kayak Prabowo Subianto kan? Sibuk bro, hutang 1 tahun ini harus 1.000 sekian triliun bunga dan hutang, bunga dan pokok. Bayangkan, itu peninggalannya Jokowi. Padahal lu cuma punya uang 3.000 setahun. Tetapi ya itulah Prabowo Subianto sibuk bro. Bahkan ada saya dengar dari adalah link kita ya, Prabowo Subianto nggak punya duit. Akibat apa? Harus membayar hutang-hutang dari Joko Widodo ini yang dibela selalu sama Termul, seolah-olah mereka aja yang berhak untuk apa ya, untuk hidup di Indonesia ini. Masalahnya bukan hanya mereka yang bayar pajak untuk bayar hutang itu, non Termul juga. Non Termul. Tapi kalau saya perhatiin termul-termul yang tampil di TV itu mereka bela mati-matian Jokowi, Gibran lah saya katakan. Mereka-mereka yang sudah dapat posisi jabatan, bang. Ya, kalau mereka nggak dapat posisi jabatan belum tentu mereka mau bela habis-habisan. Itu apa? Untuk apa? Seperti Ade Armando sudah jadi komisaris PT PLN Nusantara Power, pembangkit listrik. Paling termul miskin dong yang di sosmed komen-komen itu. Dia sibuk podcast di Nyokor TV, ya Nyeker TV itu, sibuk membela Gibran. Dapat 129 juta tidur dia per bulan. Jadi kan longor sekali kan orang mau percaya orang seperti itu. Membela hanya karena dia ingin komisarisnya itu bertahan. Nah orang-orang pengkhianat penjilat seperti Ade Armando inilah yang mereka glorify. Mereka orang paling mukanya kan memang muka memelas ya. Jadi nggak terkesan sangar atau preman kayak saya. Jadi orang yang bodoh itu gampang ya ambisinya itu dibungkus dengan muka-muka memelas seperti itu. Kan mukanya kayak lemah gini. Iya, Roy Suryo kenapa sih begini ketawa-ketawa. Jadi dia playing victim gitu. Itu orang manipulasi itu. Ya. Kalau kau nggak mau masuk TV, nggak usah datang. Daripada jelek-jelekin TV itu. Oh, mereka nggak mau tampil di Rakyat Bersuara dan ILC. ILC, nggak usah kau datang. Ngambek, Memang pentingnya apa sih lu? Ngambek. Udah nggak mau tampil ke publik. Pakai acara apa? Boikotan. Anak-anak sekali ya. Jadi itu tadi apanya kurangnya masih ada dong kurangnya. Ya. Kapolri belum diganti. Ya sudah setahun rakyat menunggu. Jaksa Agung belum diganti. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jenderal Barbar Brutal Biadab Rekayasa itu belum diganti juga. Kira-kira kapan prediksi abang Prabowo itu bisa benar-benar independen menjalankan? Pinginnya sih, harapan saya sebagai rakyat jelata, pinginnya 20 Oktober ini menandakan setahun enough lah, cukup lah setahun itu di bawah bayang-bayang Jokowi. Ini kan sisa tinggal 4 tahun lagi. Kapan lagi Pak menunjukkan jati diri sebagai presiden yang berkuasa penuh gitu loh. Mana ada sih di dunia ini presiden tapi 30% menterinya, Kapolrinya, Jaksa Agungnya sisa dari presiden sebelumnya kan. Apapun bantahan dari pihak istana mengatakan tidak dalam bayang-bayang Jokowi, itu terbantahkan dengan keberadaan menteri-menteri itu. Jadi kan rakyat kan melihat itu, bukan melihat bantahan. Ya. Ayo Pak Prabowo Subianto, rakyat sekarang mendukungmu, gitu loh. Di Oktober ini bang. Iya. Ya nggak tahu apa namanya pertimbangan yang cukup panjang.
Kita harapkan sampai akhir tahun ini janganlah lagi ada anasir-anasir sisa-sisa kekuatan Jokowi ini di pemerintahan ini kan gitu. Jokowi itu udah masa lalu, ya. Prabowo sekarang presidennya, Jokowi udah masa lalu, ya. Relawan-relawannya itu biarkan mereka jadi buzzer, terserah mereka berteriak, jangan dianggap Pak. Ya, apalagi relawan-relawan apa itu, sok relawan padahal mengharapkan jadi komisaris, ya. Sudah kebaca. Sudah kebaca itu, ya. Mereka yang bela-bela juga sudah dapat jabatan komisaris, jadi mereka mau bela-bela. Langkah termulu ya terbaca tuh. Tidak mau membantah bahwa di Kemdikbudrismen mengaku bahwa Gibran cuma kelas 1 SMA alias kelas 10 di Orchid Park Secondary School. Itu nggak bisa dibantah. Akhirnya menghindar mereka. Jangan sampai ini kita ributin, ya, malah makin terbongkar. Jadi teknik mereka menghindar ini supaya sepi nanti gitu loh. Itu tekniknya termulu. Capek sendiri. Biarkan mereka capek sendiri. Padahal kita nggak capek tuh. Ya. Nanti ke Kemdikbudrismen juga kita hari Jumat dan ke KPU. Nah besok kita kemana? Besok belum ada planning. Tapi ini akan kita kejar terus. Ya. Kita kejar terus, jangan sampai Gibran ini bisa lolos. Enak banget ya. Nggak lulus SMA, ngaku-ngaku lulus SMA. Kan sudah di MDIS, ya kita nggak tahu syarat MDIS, jangan-jangan lulus SMP kita nggak tahu. Kan dia cuma institusi swasta yang tidak punya hak juga untuk menerbitkan ijazah ternyata di Singapura. Yang katanya Pak Roy, 17.000. Kalah dengan universitas di Papua katanya. Atau universitas di Sumatera Utara mungkin. Ya. Bang, tapi kesadaran ini kenapa sih? Kayaknya saya cuma melihat tuh kesadaran ini atau pemahaman ini yang mengerti tuh hanya Bang Roy, Abang sendiri, ataupun apa yang menggugat di pengadilan. Kayak kesadaran ini apa sulit dicerna masyarakat ya. Histori latar belakang pendidikan Gibran itu karena di luar negeri mereka masyarakat keterbatasan mengakses informasi. Kan beda dengan Jokowi misalkan kalau di luar Jawa atau di luar negeri? Ya kalau Jokowi kan mau diusut paling ke Jogja, Solo ya kan riwayat pendidikannya. Tapi kalau Gibran ini kan karena histori pendidikannya itu jarang ada orang yang tahu gitu loh. Tapi kan histori pendidikannya udah dijelaskan oleh Dr. Eko Susanto. Cuma mereka nggak berani konvers bro, karena memang menterinya takut. Iya, jadi cuma abang-abang aja yang tahu. Jadi ketika pertemuan kemarin ya beraninya cuma tertutup. Iya, itu cuma berempat. Jadi bagaimana kita? Ya itulah apa kita kalau lelet. Nanti sembuh sendiri tuh leletnya. Oh, end stream ya? Udah. Nanti kita beli nomor Jakarta aja deh. Perlu lah untuk Jakarta ini ya. Paling nggak worth it simpati. Oh, simpati. Bukan promosi lah. Kalau simpati lumayan kenceng ya? Tapi lumayan di beberapa tempat masih ada harapan. Yaitu kekurangannya Yan. Oke. Dan kelebihannya apa? Tadi kelebihannya ya. Sudah. Kekurangannya itu ya, menteri masih banyak. Tapi saya mengutip perkataan abang yang tadi katanya, jangan pidanakan atau jangan kriminalisasi wong cilik. Rakyat kecil. Itu pidatonya Pak Prabowo di Kejaksaan hari ini. Karena memang pada saat Jokowi itu gampang banget melaporkan orang kecil, lewat relawannya kena ITE lah, kena itulah. Jadi memang ini presiden paling apa ya, paling buruk. Kalau di rezim-rezim sebelumnya banyak juga soal kasus lahan sih. Bayangkan dia sudah menggunakan ijazahnya untuk jadi presiden. Orang lain mau dikriminalkan. Padahal itu harusnya hak rakyat, hak publik loh mengetahuinya. Mau kerja aja ijazah ditahan kan si Noel sebelum ditangkap itu dia gerebek ke pabrik-pabrik. Yang mau kerja ini karyawan ijazahnya ini ditahan-tahan suruh diberikan ijazah aslinya aja ditahan kan. Mau kerja ijazah aslinya ditahan. Tapi termul tak percaya ijazahnya Jokowi asli gitu loh. Itulah.
Jangan tujukan Pak, biarkan di pengadilan. Sejak kapan Jokowi itu berani menunjukkan ijazahnya di pengadilan? Gitu. Sejak Dia udah kapan? terbiasa mengatakan A, ternyata Z. Kenapa? Ya udah biarin lah. Ya, jadi bayangkan loh, kan ini ditertawakan dunia, ada seorang presiden 10 tahun diminta oleh rakyatnya untuk menunjukkan ijazahnya, malah dilaporkan coba. Dia sudah menikmati APBN. Sudah menikmati hidupnya, keluarganya sudah kaya, entah siapa dia dari Sulu sana, betul loh. Iya, Iya iya, kan? iya, iya, iya. Kan coba bayangkan kalau itu nanti jadi berita internasional coba. Kan Prabowo Subianto juga malu. Indeks demokrasi kita juga justru hancur. Lu jadi presiden pakai ijazah itu. Malah lu kriminalkan ketika rakyat menuntut lu. Karena kita menuntut. Karena itu hak publik sebenarnya. Gitu loh. Apa lagi? Ngapain kau apain? Ini udah mati. Oh udah. Oh, udah trayeknya presiden. Ya. Begitu, jadi hak rakyat sebenarnya menuntut ijazah itu dalam domain publik. Kalau lu nggak mau, jangan jadi pejabat publik, sesederhana itu loh. Jadi buruh pabrik aja ijazahnya ditahan buat kerja. Buruh pabrik. Buruh pabrik katanya banyak yang bilang ijazah Ijazahnya aslinya ditahan. Ditahan. Luar biasa ya. Oke, sekian dulu lah ya. Pokoknya banyak permintaan rakyat kepada Pak Prabowo Subianto. Pertama itu penegakan hukum sih. Kalau penegakan hukum bagus, semua ekonomi dan segala macam aspek kehidupan kita akan bagus. Masyarakat percaya. Oh. Dan jangan lupa Pak, reformasi Polri, reformasi total kepolisian. Jangan lupa itu. Jangan jadikan jenderal-jenderal polisi itu sebagai backup tambang ilegal, BBM ilegal, narkoba, judi online dan lainnya. Ini harus dibenahi, karena tanpa itu dibenahi omong kosong reformasi Polri. Siap. Ya, Betul. oke. Sampai jumpa di video kami. Bye bye. Oh, masih Saya susah. matikan tuh.